أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Dua ayat yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita, yang menjadikan kita berpikir agar kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tadi ada yang mau dibahas tuh. Iya. Apa itu? Ustadz membahas, aku duduk dulu aja. Iya. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para jamaah, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jikalau rasa iri datang gara-gara capek sama hidup yang gini-gini aja? Bukan iri kepada orang lain, tapi sebenarnya dia mikirin hidupnya sendiri. Ini ada yang namanya sekarang anak-anak mengatakan quarter life crisis. Wah, jadi dia bingung, saya ini mau jadi apa nantinya? Ini kok saya penuh dengan kekurangan, orang lain kok punya privilege lahir dari orang tua yang bisa membiayainya, sedangkan saya punya orang tua tidak bisa membiayai saya. Teman saya sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, saya nih mau jadi apa? Maka subhanallah, ketika hal ini terjadi, kita simak ayat yang tadi itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, sungguh seluruh manusia itu kami telah ciptakan sama semua dari setetes air. Lalu dia lahir, lalu kami kasih mereka pendengaran dan penglihatan. Maka para anak muda, catat ini, ketika engkau melihat orang yang sukses, perhatikan dia juga dari setetes air yang sama denganmu. Faja'alnahu sami'an basira. Mata yang dia punya, telinga yang dia punya, begitu pula yang kau punya. Maka kalau dia mampu, engkau pun mampu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Lanjutan ayatnya, ternyata koridornya adalah ada yang mengikuti jalan Tuhan, tapi ada juga yang jauh daripada jalannya Allah. Sehingga meskipun lahir dengan bentuk yang sama, pendengaran dan penglihatan juga sama, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Kenapa? Karena ada yang mengikuti jalan Allah, ada yang jauh dari Allah, ada yang
yang bersyukur imma syakira wa imma kafura. Ada pula yang kufur, sehingga yang kufur ini biasanya fokusnya melihat kesuksesan orang lain, bukan melihat potensi dirinya sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan? Ikuti nasihatnya Luqman kepada anak muda, kepada anaknya. Satu, jangan menyekutukan Allah. Pokoknya kalau ada apa-apa mintanya sama Allah. Yang kedua, berbakti sama orang tua. Betapa banyak sekarang anak-anak muda tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena kita pun termasuk ya. Subhanallah, anak-anak muda lebih percaya standar TikTok, standar sosmed dibanding standar orang tuanya. Sayang banget. Dia pikir semakin jauh dari orang tua semakin modern. Tidak, semakin dekat kau sama ridho orang tua, semakin gampang kesuksesan datang kepadamu. Mungkin komunikasi lebih gampang aja lewat TikTok atau yang lain-lainnya. Tapi tetap ridho ya orang tua, harusnya gitu. Ahli-ahli mungkin ada di sana di sosmed. Tetap ridho itu pada orang tua. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita lanjutkan ya, jamaah. Ustaz Maulana izin Ustaz. Malah gitu. Ini tuh the point aja ya. Langsung aja, ini penting juga nih. Ya. Kalau kita iri dengan gaji orang lain yang lebih besar daripada kita. Ya dulu, ngapain iri? Kan beda gaji, beda rezeki. Iya kan, karena kan pengennya kita sama kayak gitu. Ya, sama. Berarti rezeki kita keambil juga apa enggak kalau gitu? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Makasih. Izin Habib dan Sasam. Fokus pada rezeki. Jangan fokus pada dunia. Dunia itu mengarahkan kepada negatif, sementara rezeki mengarahkan kepada positif. Kalau makanya yang diminta bukan minta dunia, tapi minta rezeki. Ya Allah kasih aku rezeki, bukan kasih aku dunia. Karena dunia itu bisa melalaikan, dunia itu menghinakan, dunia itu menghancurkan. Tapi kapan kita minta rezeki, disitulah kebaikan. Makanya jangan pernah iri dengan gaji orang. Karena kita butuh berkah. 1, 2, 3. Berkah. Sekali lagi berkah. Coba diulang. Berkah. Ketika ada orang iri dengan gaji orang, maka hilanglah keberkahan. Berkahnya apa di situ? Catat baik-baik. Kepada lagi nonton yang ada di sini, camkan ini. Ketika ada orang iri dengan pendapatan orang, keuangan orang, maka dirinya hilang keberkahan. 1, amalnya akan habis. Habis. Orang yang kerja dia yang ngitung gaji orang, ngapain kau yang hitung? Hilang berkahnya. Maaf, apanya hilang berkah itu? 1, amalnya habis. 2, ridho Allah hilang padanya. Tidak dapat ridho Allah. Catat ini. Apa tadi yang pertama, Bu? Berkah. Amalnya habis. Yang kedua apa? Tidak dapat ridha Allah. Yang ketiga, hati-hati loh. Bagi orang yang iri dengan pendapatan orang, maka hidupnya, tahu nggak? Gelisah, gelisah, gelisah. Lagu apa itu? Gelisah, gelisah, gelisah. Lagu apa sih? Tidak tenang itu. Yang keempat, hubungannya kepada orang rusak. Hubungannya kepada orang rusak. Dan yang kelima, nauzubillah, tidak fokus pada dirinya. Fokusnya pada orang. Orang lain sudah tenang tidurnya, kita yang gelisah. Ngapain kita ngurusin orang? Betul tidak? Ayo, semangat. Bagi yang kerja, tanamkan 3 sifat ini. Giat, amanah, tanggung jawab. 1, 3. Giat, amanah, tanggung jawab. Fokus pada 3 ini. Insya Allah kerjaan lancar semua. Iya, kalau orang giat nggak usah ngurusin orang. Masing-masing punya pakem sendiri. Aku cemburu. Ngapain ngurusin orang? Cemburu. Kenapa? Dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Kenapa tidak cemburu sama yang punya penyakit? Iya, ngapain juga. Berarti sayang banget udah capek-capek kerja, berkahnya hilang, rugi kalau gitu ya. Nauzubillahimin zalik. Jamaah dari Sumedang, aku kasih kesempatan lagi untuk nanya. Apa? Subang. Aku ngetes maksudnya denger apa enggak? Gitu. Ternyata dengar semua, tepuk tangan. Ngeles Anda. Saat kalau Sumedang pasti gini gayanya. Oh gitu. Kalau Subang? Subang. Oke. Dari mana, Bu? Ah. Dari mana Mas Soni?
Subang. Tes tidak juga lupa. lagi. Nggak usah dites. Kalau Sumedang pasti gini. Dari mana? Sumedang. Ya, oke. Baik, jamaah dari Subang, aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja mau nanya, boleh angkat tangannya. Aku pilih ya, aku ambil mic dulu. Jangan yang ini, tadi ini galak. Ini aja, yang manis. Ibu sini. Yang itu galak. Ibu sini, Bu. Coba kasih salam, nama ibu siapa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Habib Usman. No, silakan Habib. Enak tuh izin bertanya. Kalau tadi, ya ada mau nanya ya. Nggak, Si Habib kalau Usman. izin bertanya, Apa? yang tadi saya mau sama Habib Usman. Iya. Saya dia. Lebih enak ini. Silakan mau nanya apa sama Habib Usman. Yang saya ingin tanyakan, kadang kita ingin berbagi kesenangan di sosmed, tapi tidak ada niatan untuk pamer. Cuman ada aja gitu tetangga yang julid, bikin status dan menyindir kita. Nah, bagaimana kita menanggapinya orang tersebut gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib silakan dijawab melalui tausiah. Saya antar ibunya dulu ya. Silakan Ibu. Ntar sampai Subang. Jauh sekali. Sampai sini aja cukup. Silakan Habib Usman. Akhir Maswani, Ya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba dia niat untuk bersedekah, berbuat baik dan lain sebagainya, dia pamerkan di media sosial, misalkan dengan niat tujuan agar orang lain mengikutinya dan berbuat baik juga, atau mengingatkan orang lain, maka ini adalah innamal a'malu binniyah. Semua segala sesuatunya tergantung daripada niat. Ketika dia niat yang baik, dia niat karena Allah, dia niat hanya ingin apa? Ingin agar orang lain mengikutinya, dan atau dia punya niatan, ya Allah saya cuma senang doang, saya cuma senang, tanpa pingin orang lain itu, atau dia membuat pamer orang lain, atau membuat orang lain dengki atau syirik kepadanya. Enggak, tujuannya cuma buat niat karena Allah agar orang lain mengikutinya, atau dia mengalami sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan dalam syariat karena tujuannya baik. Tapi kalau misalkan dia niatnya pamer, dia niatnya untuk membanggakan dirinya, ujub, atau dia niat untuk apa? Agar terlihat oleh orang lain dan orang lain memujinya dengan tujuan saya ini mampu, saya ini hebat, saya ini bisa seperti ini, dengan tujuan atau niat yang buruk, maka tidak diperbolehkan dalam syariat. Oleh karena itu, niatlah yang baik. Ketika kalian memiliki media sosial, gunakanlah media sosial untuk mencari ladang pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian memiliki media sosial menjadi multi level marketing dosa. Sehingga apa? Jauh daripada kebaikan, jauh daripada keberkahan, dan di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Semakin banyak followers kalian, kalau kalian gunakan dengan cara yang baik, pahala kalian dapatkan. Tapi semakin banyak follower yang kalian milikin, kalian contohkan yang tidak baik dan orang lain mengikutinya, maka dosa akan meliputi diri kalian. Oleh karena itu, bermedia sosiallah dengan bijak. Perhatikan, bermedia sosiallah dengan bijak, dan selalu berdoa kepada Allah kalau kita punya niatan yang baik agar dilindungi daripada setiap kejahatan atau dengki manusia yang lain. Ada doanya gak? Ada. Catat ya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfini Allahumma ghfini syarral hasidina syarral hasidina wahfazni wahfazni min a'yunil haqidin. min ayunil hasidin. Ya Allah, lindungilah kami atau aku dari kejahatan orang-orang yang dengki, dan jagalah aku, lindungilah aku ya Allah dari pandangan manusia atau orang-orang yang penuh dengan kebencian.
Jadi minta Amin ya sama Allah Rabbal agar Alamin. dilindungin. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Gimana Ibu terjawab? Alhamdulillah. Ada orang yang bahagia ketika kita tersakitin. Ada yang orang tersakitin ketika kita bahagia. Siapakah dia? Orang yang harusnya tidak kita pedulikan ya. Baik, Masya Allah. Padahal tadi kalau nggak epetan bagus banget tuh quotes-nya tuh. Sayang banget. Ibu masih tepuk tangan. Saya kasih kesempatan buat nanya deh kalau gitu. Ya Allah, mau nanya kan? Mau Ibu ikut saya sini. Ayo Ibu. Ini baju ibu nih yang paling bagus nih diantaranya. Oh ya, Ustadz merhatiin aja. Ayo Ibu silakan kasih salam. Nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Nama saya Wiwi Ratnawati. Iya, Dari Majelis Taklim Cigadung, Subang, Jawa Barat, Indonesia Raya Merdeka. Wah, Masya Allah. Passwordnya apa? Passwordnya? Passwordnya dari Subang. Oke. Nanya sama siapa? Mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Syam. Ya udah maju sama Ustadz Syam. Disangkanya mau sama Ustadz Maulana. Oke. GR deh. Ya. Silakan Bu, mau nanya apa sama Ustadz Syam? Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Ibu. Gini Ustadz, kan kadang kita berbuat baik ya. Kita itu udah menyapa sama orang, kita udah kadang menolong orang, tetapi kadang kita iri. Terus bagaimana ya Ustadz? Apakah kebaikan kita itu bisa dikatakan rugi atau tidak menurut Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Masya Allah, silakan Ustadz Syam dijawab. Ibu kita sama-sama duduk kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Boleh saya minta mic-nya izin? Ya. Ya. Apa ya? Mic-nya. Lupa saya. Iya. Saya bawa ke Subang tadi. Jangan dong. Silakan duduk. Ibu hatur nuhun, Mas Soni, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sih berusaha ditahan-tahan nih. Sikap kita tetap baik, nolongin iya, senyum sapa iya, masih senyum sapa salam. Tapi nggak bisa dipungkiri, hati ini memang ada rasa iri. Makanya namanya kebaikan mesti ada rasa iri. Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada rasa iri di dalamnya. Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran berbicara tentang perlindungan kepada iri dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada rasa hasad ini kalau dia menunjukkan hasadnya, kalau tidak ditunjukkan mah insya Allah masih aman-aman saja. Rasa iri ada dalam hati, tapi ini perasaan, ya Allah saya halangi dengan akhlak yang baik. Tetap saya sapa dia, tetap saya senyum sama dia, tetap saya beri salam sama dia, saya tahan. Kenapa? Karena ada kesadaran bahwa nikmat ini Allah yang bagi. Ibu, iri dengki itu adalah pelit yang sangat tinggi levelnya. Iri dengki itu pelit yang sangat tinggi. Kalau pelit saja jauh dari surga, apalagi iri dengki. Kenapa bisa? Kalau pelit itu, saya nggak mau berbagi dengan ibu. Pelit tuh. Kalau iri dengki itu, saya punya nikmat, saya ngasih kepada ibu yang kanan. Ibu yang iri mengatakan, loh kok dia yang dikasih? Loh bukan punya Anda, kok Anda yang marah? Lebih pelit daripada yang pelit. Itulah orang yang iri kepada nikmat orang lain. Punya Allah tapi dia yang protes. Allah yang membagi tapi dia yang marah. Nah subhanallah, untuk lebih tahu lagi setelah Indonesia Raya berikut ini. Maka dicatat ya, jangan sampai lupa untuk membaca surah Al-Falaq. Kenapa? Berlindung daripada keburukannya orang yang iri, dan berlindung kepada keburukan diri kita ketika iri kepada orang lain. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau melihat nikmat pengen juga yang seperti itu. Maka subhanallah, yang kedua yang perlu dicatat, usahakan irinya adalah iri yang menyangkut akhirat. Apa itu? Ada orang berilmu, dia
dia amalkan ilmunya, irilah kepadanya. Ada orang kaya yang mensedekahkan hartanya, irilah kepadanya. Ada orang soleh subhanallah yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk beribadah, irilah kepadanya. Maka irinya yang diarahkan, karena tidak mungkin menghilangkan rasa iri untuk apapun itu. Kalau ada orang punya nikmat, maka pasti ada iri, tapi diarahkan nih, jangan sampai irinya cuma buat nikmat dunia saja, tapi harus ada iri tentang nikmat akhirat. Kenapa di setiap tausiah ada orang menceritakan kisahnya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa kita menceritakan tentang orang-orang soleh? Biar kita iri sama mereka dan kita berusaha mencapai itu. Masya Allah. Kita dengar, weh Umar kalau sholat nanti meninggal dunia baru ndak sholat. Subhanallah, saya iri. Sesakit apapun ternyata Umar pengen sholat gitu. Jadi iri terinspirasi malah termotivasi gitu ya. Benar. Masya Allah. Itu quotesnya tuh apa? Iri, terinspirasi lalu termotivasi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Ustaz Maulana, aku jadi penasaran. Ulang lagi. Iri, terinspirasi, lalu termotivasi. Catat jamaah. Catat jamaah ya, catat Jadi ya. itu menjadi inspirasi sehingga menjadi motivasi. Motivasi, Masya Allah. Tadi Ustaz Syam bahas mengenai sahabat-sahabat Rasulullah, aku jadi penasaran juga nih. Sahabat Rasulullah tuh emang katanya ada yang nggak pernah merasakan iri dalam hidupnya. Itu rahasianya apa bisa hidup setenang itu? 4 rahasia. 4 rahasianya. Supaya tidak iri. Tolong dijelaskan Ustaz Maulana, silakan Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Sam buat semuanya, supaya kita hidup tenang. 1, 3. Supaya kita hidup tenang dan tidak iri. Nggak usah ikut juga yang itu. Kasih tahu dong makanya yang mana yang diikutin. Lakukan 4. Ya, oke, 4. Yang pertama, kuatkan iman dan rasa syukur kita. Iman dan syukur ini dikuatkan. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Sudah. Nggak usah iri sama manusia. Betul tidak? Yang berikutnya, iman dan syukurnya diperkuat. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Dengerin. Pola pikirnya yang diperbaiki. Tadi bagus itu kata-katanya Mas Soni. Bisa diulang lagi tadi? Allah ulang mulu. Sudah lupa. Makanya catat jamaah biar aku udah lupa masih ingat jamaahnya. Ubah pola pikirnya. Iri hati menjadi inspirasi sehingga jadi motivasi. Itu bagus itu. Jadi yang pertama, iman dan rasa syukur ini yang diperkuat. Nggak usah ngurusin orang. Syukur itu memfungsikan apa yang ada. Bajuku kurang. Bongkar lemarimu, lipat kembali, susun balik. Baru kelihatan banyak banget baju saya ternyata ya. Kan gitu. Yang ketiga, jamaah. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Kalau kita dikalah sama orang dalam al dunia, kalahkan dia dalam al akhirat. Wow. Hey. Belum tentu orang bisa sama dengan kita, Bu. Orang sibuk cari dunia, ibu cari akhirat. Datang ke majelis taklim. Tepuk tangan dulu dong. Saking rajinnya ke majelis taklim sampai ke Jakarta. Masuk TV lagi. Pakai bros baru lagi. Baru beli di sini ya? Ketahuan. Seragam. Jamaah. Dengerin. Udah. Ada 4 tadi apa, Bu? Iman, syukur, pola pikir, motivasi. Kemudian yang ketiga adalah sibukkan diri kita dalam ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Yang keempat nih, yang terakhir nih, yang keempat, perbaiki hubungan kita. Jangan merusak hubungan.
Kalau kita baik hubungan kita kepada semua, enak hidup ini. Jangan punya musuh. Betul. Banyak kawan, betul tidak? Betul. Kalau teman kita ada 365 orang, beda ulang tahunnya. Tiap hari kita makan. Lumayan juga ya, alhamdulillah ya. Itulah resep hidup tenang ya, masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Hidup tenang, ia membuat kita tidak iri. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Tadi nanya udah, sekarang aku kasih kesempatan buat curhat. Ini bisa relate dengan jamaah yang ada di rumah. Bisa dicatat, bisa diingat, bisa diaplikasikan juga ya. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Kemana ya? Ibu deh yang tangannya gak turun-turun. Ibu silakan ikut saya. Ibu silakan ikut saya. Izin Habib Usman. Izin Ustadz Maulana lagi Ustadz. Ibunya mau curhat, silakan kasih salam, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Pak, ke siapa ya Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang penting Habib ini jangan aja ke yang saya. ganteng. Kok Habib ini aja ganteng? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, Habib ini aja ganteng. Dia bilang tadi, aku mau curhat sama dua-duanya. Tapi habis itu dia bilang, aku ke Habib yang ganteng. Iya, ini guru saya Sebenarnya nih. aku tidak iri sih. Tapi dipancing. ya udah Ibu curhat. Aja. Mau curhat dong Pak Ustadz, biarlah ke Pak Ya. Habib ya. Ayo cepat. Saya punya teman. Ya punya Punya teman. teman, doyannya itu pengennya di ini aja ditalangin aja gitu. Kalau nggak bawa duit padahal gitu. Kalau talangin dong. Iya. Gitu. Kalau sumbangan talangin dulu dong. Gitu. Tapi dia nggak pernah bayar gitu. Gimana tuh itu Tunggu. hukumnya? Ini Bib ya. Iya, kenapa? Gimana sih? Kalau ada teman, Tuh, saya nih. panas nih. Panas. Kalau ada teman yang suka apa-apa, talangin dulu, Iya. bayarin dulu. Dia punya nomor handphone, Punya. ibu WA-in jumlah catatan, pinjaman, talangan. Iya. Tuh, catat baru Catat. kirim ke dia. Tuh. Nanti dia minta Nggak lagi. enak, gitu. Nggak bisa. Utang tetap utang. Nah, Jangan dipandang remeh. Betul. Waktu zaman minyak tanah, makanya tuh ibu-ibu bawa jerigen. Jerigen, Dia ya. bawa minyak tanahmu dulu, nanti saya bayar. Saya lupa bawa uang, tapi dia tidak lupa bawa jerigen. ya dia bawa jerigen dia malah gini. Beda lagi, beda lagi. Beda ya. Dia Itu bawa dirijen ya. tabung gasnya yang kosong. Isi tabung gas saya dong. Saya lupa bawa uang, tapi dia tidak lupa bawa tabung. Oh, dia tidak lupa. Catat. Dibiasakan, ibu sudah menyerumuskan saudara ibu, sahabat ibu dalam keterpurukan kalau ibu tidak mencatat setiap utang-utangnya. Betul. Kalau perlu Bu, tagih langsung. Bayar dong Bu. Bukan ibu ini. Bukan ya. Bukan, maaf ya Bu. Maaf. Ibu ini Masya Allah luar biasa. Memang ibu kan? Bukan. Jadi, sebaiknya mohon maaf kepada semuanya. Sebaiknya kalau ada utang piutang tetap mencatat. Karena ketika kita tidak mencatat dan tidak mengingatkan dan tidak menagih, sama saja kita menjerumuskan saudara kita dalam keterpurukan. Karena utang itu gelisah di malam hari, ini di siang hari. Waduh. Itu membahayakan ya Bu. Silakan Habib. mendapatkan jawaban dari Habib yang ganteng. Ya tuh. Kalau saya ustaz yang cakep. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, dimanapun kita berada, kita harus mawas diri kalau kita memiliki hutang. Hutang itu bisa membahayakan kita suatu hari nanti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau menyolati orang yang memiliki hutang. Disuruh sahabatnya yang sholatin. Tapi ketika salah satu sahabat mengatakan, aku yang menjamin ya Rasulullah, baru Rasulullah mensolatkan. Jadi hutang itu sampai mati, sampai di mizannya Allah. Itu hutang. Jangan sekali-kali kamu bilang, pinjam dulu, pakai dulu. Jangan sekali-kali kamu bilang, udah duitnya pakai duit kamu dulu. Terus dia kamu niat bayar. Siapa orang yang pakai duit kamu dulu, berarti dia berhutang. Harus dihitung jumlah hutangnya. Nanti jumlah hutang tersebut akan dibayar
oleh anaknya kalau dia meninggal ataupun ahli warisnya. Oleh karena itu hati-hatilah, jangan sembarangan kamu bilang pinjam dulu. Karena siapa orang yang pinjam berarti dia meminjam dan memiliki hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak memiliki niat untuk membayar hutang, maka Allah tidak akan memberikan rezeki buat dia untuk bisa bayar hutang. Tapi ketika dia mengatakan, ya Allah berikanlah kami rezeki, memang gak mampu ini orang buat bayar hutang, ya Allah agar engkau berikan kecukupan, maka Allah akan berikan rezeki buat orang tersebut dan diberikan kecukupan. Jadi yang paling mudah adalah niatlah kalian untuk bayar hutang sehingga Allah akan melunaskan hutangmu. Amin ya robbal alamin. Udah banyak utangnya dia. Udah banyak. Tapi sering ini. Sering. Sekarang tagih sekarang. Woi, Lagi, bayar Bu. gitu. Wahai temanku Wahai temanku yang suka ditalangin, yang suka ditalangin, bayar dong. bayar dong. Gak usah sebutin namanya. Iya. Namanya siapa? Jangan dikasih tahu. Ya udah jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.